Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah terseret perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penetapannya sebagai tersangka pada Sabtu, 11 Juli 2026. Perkara tersebut yakni kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, berkaitan batubara pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kejaksaan Agung, Kejagung, pun resmi menerima pelimpahan 3 perkara dugaan korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri dan Polda Metro Jaya yang menyeret nama Febri Adriansyah. Pelaksana tugas, PLT, Jampitsus Rudi Margono mengatakan, pelimpahan tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan Kejagung. Dalam 3 kasus tersebut, total kerugian negara yang pernah diungkap ke publik mencapai 34,6 triliun rupiah. Berikut rincian kerugian negara dalam 3 kasus tersebut. Kortas Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Polri mengungkapkan, kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batubara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, diduga terjadi sejak 2018. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes Dedeo menjelaskan, praktik tersebut diduga memicu terjadinya pemadaman listrik, blackout, di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah daerah yang sempat mengalami pemadaman listrik antara lain Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek. Terkait hal ini, Robertus mengatakan dugaan kerugian negara mencapai kurang lebih 5 triliun rupiah. Kasus PT Asabri adalah kasus lama yang bergulir sejak 2013. Dalam gelaran konferensi pers bersama Kejagung, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, total nilai pasti kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Asabri mencapai 22,78 triliun rupiah. Agung menjelaskan, penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, berupa nilai dana investasi Asabri yang ditempatkan pada saham dan reksadana secara tidak sesuai ketentuan, dan belum kembali sampai dengan 31 Maret 2021. Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan pabrik Blast Furniture Complex, BFC, di PT Krakatau Steel tahun 2011 diduga merugikan negara sekitar 6,9 triliun rupiah. Burhanuddin menjelaskan, pada tahun 2011 sampai 2019 PT Krakatau Steel, Persero, melakukan pengadaan pembangunan pabrik BFC yaitu pabrik yang melakukan proses produksi besi cair, hot metal, dengan menggunakan bahan bakar batu bara, kokas. Adapun tujuan pembangunan itu untuk memajukan industri baja nasional dengan biaya produksi yang lebih murah. Sebab apabila menggunakan bahan bakar gas, biaya produksi lebih mahal. Ia menjelaskan, nilai kontrak pembangunan pabrik BFC PTKS dengan sistem Turki atau terima jadi sesuai dengan kontrak awal 4,7 triliun rupiah, tetapi hingga adendum keempat membengkak menjadi 6,9 triliun rupiah. Menurutnya, pengadaan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan proses pembangunannya tidak selesai atau mangkrak. Jangan lupa subscribe ya!